Untuk di matematika, bagian yang akan kita bahas untuk sekarang itu tentang sistem persamaan linear dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sistem persamaan linear itu diilustrasikan dengan menggunakan variabel, baik itu variabel A, B, C atau X, Y, Z. Di sini contoh penerapannya, ketika kita disuruh menyiapkan uang 150.000, lalu kita diminta untuk pergi ke 3 toko untuk membeli sebuah barang. Di sini ada toko A, B, dan C. Di toko A kita membeli barang buah jeruk dengan uang 40.000 sebanyak 8 kilo. Sedangkan di toko B kita memegang uang 80.000 dan kita memperoleh jeruk 2 kilo. Sedangkan di toko C dengan uang 30.000 kita mendapatkan 6 buah kilo jeruk. Nah, dari kasus yang ini kita bisa mengilustrasikan bahwa harga buah jeruk di toko A itu sebagai variabel X-nya, B itu variabel Y, dan Z variabel dan toko C variabel Z. Untuk penyelesaiannya kita diminta berapa harga jeruk dari masing-masing toko dengan menggunakan sistem persamaan linear. Tadi di toko A itu kan harganya adalah 40.000 dengan mendapatkan 8. Berarti di toko A itu 8 buah jeruk di toko A, sedangkan di toko B itu 2 kilo jeruk, di toko C 6 kilo jeruk. Kita bagi dengan masing-masing harga yang kita keluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Kalau di toko A uang 40.000 itu dibagi 8 kilo jeruk yang kita beli sehingga harga per kilonya 5.000. Sedangkan yang di toko B harga uang 80.000 kita mendapatkan 2 kilo sehingga harga per kilonya 40.000, dan di toko C itu ada 30.000 uang yang kita pegang untuk memperoleh 6 kilo. Jadi dibagi antara 30.000 uang yang diserahkan dibagi dengan 6 kilo jeruk yang kita peroleh, sehingga didapatlah bahwa harga jeruk per kilo di masing-masing toko. Untuk toko X itu harga per kilonya 5.000, di toko Y 40.000, dan di toko Z 5.000. Jadi ini untuk jawaban berapa harga jeruk per kilo dari toko yang kita kunjungi dengan menggunakan sistem persamaan linear. Lalu contoh yang selanjutnya kita diminta untuk rencana kita mau berdagang, dan untuk modalnya kita dan untuk berdagang, lalu kita rencananya akan berdagang buah-buahan. Yang kita beli itu 5 box buah mangga, 3 box buah jeruk, dan 2 box buah manggis. Nah, untuk satu ruko yang kita sewa itu kita membutuhkan 5 box yang tadi ya, 5 box mangga, 3 box jeruk, dan 2 box manggis. Lalu ternyata setelah kita mengunjungi pedagang suppliernya, harga satu box mangga itu harganya 100.000 per box. Kalau jeruk 200.000 per box, dan manggis 300.000 per box. Berarti di sini kita akan menghitung jika kita membutuhkan barang sebanyak 5 box tambah 3 box dan 2 box dengan harga yang sudah tercantum, berarti kita harus menghitung berapa jumlah modal yang kita siapkan untuk berdagang buah-buahan tersebut. Caranya bagaimana untuk menghitung jumlah modal yang harus kita keluarkan untuk berdagang buah-buahan? Sama seperti yang tadi kita menggunakan sistem persamaan linear. Di sini harga box mangga diasumsikan sebagai X, buah jeruk pakai Y, dan buah manggis menggunakan variabel Z. Berarti persamaan dasarnya itu 5 box ini berarti 5X, 5 box mangga sama dengan 5X,
di persamaan linearnya itu 3 box buah jeruk. 3 box buah jeruk. Buah jeruk kan itu Y ya, Y. Berarti di sini 3 Y dan 2 box buah manggis. Buah manggis itu ganti jadi X Z. Ya, jadi di sini buah manggisnya ada berapa? 2 box, berarti 2 Z yang mengindikasikan 2 box buah manggis. Setelah kita memiliki persamaan linearnya, berarti persamaannya itu berapa jumlah modal yang harus kita keluarkan dengan persamaan yang ini, 5x 3y ditambah 2z. Kita tinggal memasukkan si angka-angka yang sudah kita dapatkan di pasar ke persamaan ini. Untuk buah mangga, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli 5 box buah mangga? Ternyata untuk membeli 5 box buah mangga, kita harus mengalihkan 5 box ini dikali X-nya. X itu kan buah mangga. Berapa buah mangga harga satu boxnya? 100.000. Berarti di sini 5 dikali 100.000. Hasilnya 500.000. Lalu untuk yang persamaan kedua 3Y, yaitu untuk buah apa? Buah jeruk. Berarti harga buah jeruknya diganti dengan si Y ini diganti dengan harga buah jeruk. Berapa harga buah jeruk per boxnya? Buah jeruk harga per boxnya 200.000. Berarti 3 dikali 200.000. Lalu untuk yang Z ini diasumsikan sebagai variabel Z. Berarti di sini si 2 box manggis dikali harga manggisnya berapa? 300.000. 300.000. Tinggal dikali-kalikan, lalu dijumlahkan. 5 dikali harga buah mangga 100.000 dapat 500.000. Untuk membeli buah jeruk sebanyak 3 box dikali per boxnya 200.000 dapat 600.000. Sedangkan untuk buah manggis 2 box dikali harga per boxnya 300.000, berarti uang yang kita keluarkan untuk membeli manggis 600.000. Setelah dijumlahkan, dihasilkanlah 500.000 tambah 600.000 tambah 600.000 lagi. Hasilnya 1.700.000. Berarti di sini untuk mengisi satu rokok dengan kebutuhan yang 5 box mangga, 3 box jeruk, dan 2 box manggis dengan harga yang sudah kita ketahui di pasar, jumlah modal yang harus kita siapkan itu sebanyak 1.700.000. Contoh yang ketiga, ketika kita ingin mengetahui berapa kira-kira kalau kita ingin mendapatkan keuntungannya 10% berapa, 20% berapa untuk menentukan harga jual. Kita bisa menggunakan cara yang seperti ini, masih menggunakan sistem linear, sistem persamaan linear. Contohnya di sini pengetahuan jika Anda mempunyai usaha jus buah dan mendapatkan pesanan 100 gelas untuk acara perpisahan, biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi diperkirakan sebesar 400.000. Biaya yang terdiri dari biaya bahan baku 250.000, biaya tenaga kerjanya 100.000, biaya lain-lainnya sebesar 50.000. Terus kita ancang-ancang nih, dari pesanan yang 100 gelas ini kita ingin mendapatkan keuntungannya 15%. Berarti berapa ya harga jual yang harus kita tetapkan untuk per gelas yang per gelasnya, dan berapa penjualan yang akan kita terima jika kita menginginkan keuntungan 15%. Kita menggunakan perhitungan yang seperti ini. Berarti di sini estimasi laba yang akan kita inginkan itu 15%. Berarti kita hitung dulu untuk menghitung jumlah penjualan yang akan kita terima dengan keuntungan 15% itu dengan perhitungan yang biaya total ditambah persentase labanya. Biaya total untuk membuat 100 pesanan ini berapa? Biaya totalnya itu 400.000. Berarti
Biaya totalnya itu 400.000 ditambah dengan estimasi laba yang akan kita dapatkan. Labanya berapa? 15%. 15% dari apa? Dari total si biaya yang uang yang harus kita keluarkan itu 400.000. Ternyata 15% dari 400.000 itu hasilnya sebesar 60.000. Ini ya, 15% dikali 400.000 dapat 60.000. Berarti jumlah pemasukan yang akan kita terima dengan uang yang kita keluarkan sebanyak 400.000 dan keuntungan yang ingin kita capai 15% itu, kita akan mendapatkan uang sebesar 460.000. Berarti kalau kita membuat 100 gelas, berapa harga jual per gelasnya? Berarti tinggal dibagi aja, 460.000 dibagi 100 gelas, hasilnya 4.600. Jadi kalau kita mau menjual satu gelasnya itu harganya 4.600. Nah, dengan cara yang seperti ini, sistem persamaan linier di dalam matematika bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung bisnis yang sedang kita jalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.